Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tidak lama ini juga. Nah, ini adalah salah satu media pembelajaran ya, tapi menggunakan sebenarnya banyak cara ya membuat media pembelajaran, tapi ini saya memakai aplikasi Microsoft Excel, ya, di mana saya menggunakan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada yang sudah tersedia di dalam Microsoft Excel. Nah, akan saya jelaskan di sini. Saya mengambil pembahasan tentang fungsi ya. Jadi nilai fungsi. Nah, saya buat seperti demikian Bapak Ibu. Ini ada materi. Materi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi ya antara murid dan guru. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan A itu diperoleh dengan mengganti atau mensubstitusikan ya A ke dalam variabel X ya, pada fungsi tersebut. Ini untuk media pembelajaran di sheet pertama, ini saya buat dasar dulu. Saya membuat dua media pembelajaran, yaitu di sheet 1 dan di sheet 2, di mana di sheet 2 ini agak lebih rumit sedikit begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini bedanya fungsinya kan sendiri. Kalau di sheet 2 itu fungsinya sendiri dengan bentuk yang sudah kita tetapkan. Begitu Bapak Ibu. Kita bahas yang di sheet pertama dulu. Cara membuatnya ini seperti biasa ya. Nilai fungsi, terus materi tadi, contoh, terus misalnya ini juga diketik seperti biasanya. Nah, untuk ini tentukan nilai fungsi untuk X dan 2 ini saya tempatkan di sel yang berbeda. Karena apa? Agar supaya sel yang dimasukkan ini ya, nanti ini dibuat bebas, bisa diisi angka terserah, itu bisa digunakan di formula yang ada di bawahnya ini Bapak Ibu. Ya, untuk baris pertama ini ditulis seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk yang kedua ya, kita gunakan fungsi yang ada di Microsoft Excel ya, di mana untuk sel D12 ini saya gunakan atau saya samakan nilainya dengan sel ini C7 ya. Begitu juga dengan sel I12. Ini saya samakan nilainya dengan C7 juga Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan L12 saya samakan dengan C7. Agar apa? Ketika C7 itu diubah, maka secara otomatis sel-sel yang saya sebutkan tadi itu juga ikut berubah dengan sendirinya. Terus untuk baris ketiga itu tetap sama ya, cuman yang ada sel-sel tertentu yang saya rubah. Nah, gunanya untuk menghitung sel yang ada di atasnya yang seharusnya dihitung terlebih dahulu. Sebagai contoh ini 4 itu adalah 2 pangkat 2 begitu Bapak Ibu ya. Terus ini 2 ini saya samakan dengan sel L12 ya, yang ini, agar nanti supaya tidak berubah. Dan untuk ini karena nilainya tidak berubah, bisa langsung ditulis dengan angka 1. Demikian seterusnya untuk baris-baris di bawahnya itu nanti dibuat berdasarkan nilai atau hasil mana yang harus dihitung terlebih dahulu di baris sebelumnya. Sedemikian hingga ketemu 9. Ini untuk X-nya sama dengan 2. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, apabila siswa atau kita mengganti ini dengan angka 4 misalkan. Ganti Mas. Misalkan ini kita ganti dengan angka 4 misalkan. Maka akan berganti dengan sendirinya Bapak Ibu. Lah, siswa itu bisa belajar dari sini. Nah, ini kan sudah merupakan penyelesaian dari
apa itu X-nya yang telah disubstitusikan tadi gitu. Misalkan kita ubah lagi dengan angka 5, maka juga akan berganti dan siswa bisa belajar dari sini. Begitu. Nah, ini untuk membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk perlu diketahui Bapak Ibu ya, di dalam Microsoft Excel itu tidak ada fitur ya, yang dimana misalkan ini kita menuliskan 2x pangkat 2, ini kita tuliskan 2x pangkat 2. Di dalam Microsoft Word biasanya di sini terdapat pangkat. Jadi ada fitur pangkat sedemikian hingga ketika kita klik di sini sudah langsung bisa kita tuliskan pangkat berapa atau yang mau kita tuliskan inginkan itu berapa. Tapi di dalam Microsoft Excel caranya berbeda Bapak Ibu ya. Kita klik kanan, misalkan kalau kita mau membuat pangkat, format sel. Nah ini superscript-nya ini dicentang Bapak Ibu. Nanti oke, setelah itu baru diketikkan pangkatnya. Ketika ini dispasi, kita menulis lagi tetap akan ada di atas ya. Nah untuk mengembalikannya kita centangnya tadi kita hilangkan Bapak Ibu. Nah ini. Nah dengan demikian kita bisa menuliskan seperti biasanya atau sebelumnya. Begitu cara menuliskan apa itu tadi pangkat ya. Terus ketika kita sudah membuat seperti ini Bapak Ibu, agar supaya nanti ketika ini dikirimkan ke siswa, ya siswa itu kan kita perbolehkan hanya mengganti ini kan, jadi hanya boleh mengganti sel C7. Nah, maka kita harus mengunci sel-sel yang lain Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika siswa mau mengedit sel yang lain selain sel C7 ini, dia tidak akan bisa. Caranya kita tandai dulu sel yang bisa dirubah, yang kita izinkan untuk siswa merubahnya. Karena di sini hanya ada C7, maka kursor kita arahkan ke C7, kita klik kanan ya Bapak Ibu ya. Terus format sel. Nah ini pada proteksi ini biasanya kalau masih tercentang seperti ini centangnya dihilangkan Bapak Ibu. Terus di OK. Nah, setelah itu kita tandai, kita blok semuanya ya. Terus di sini ada menu review, nah, tempat di mana sel tersebut bisa di-protect. Nah, ini protect sheet. Misalkan kita masukkan 1, 2, 3 gitu saja. Nah, 1, 2, 3. Nah, sudah. Nah, ketika siswa mau mengganti ini tidak akan bisa kecuali sel C7 kita ganti dengan 2. Itu Bapak Ibu ya, sudah berubah ya. Nah, hanya sel 7 yang bisa berubah. Kita cek lagi seperti itu. Dan sudah seperti ini artinya media pembelajarannya sudah bisa di-share atau dikirimkan ke siswanya. Ada hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ya, membuat media seperti ini menggunakan Microsoft Excel seperti ini itu sebenarnya tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus seperti ini, tidak. Jadi bisa Bapak Ibu kustomisasi atau atur misalkan bahasanya yang lainnya ataupun tentang fungsi tapi dibuat sedemikian hingga media tersebut bisa menarik, contohnya font-fontnya diubah miring atau dikasih warna ya, ini saya buat sedemikian hingga ini dengan yang paling dasar ya, masih paling sederhana, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya lebih bagus lagi begitu. Kita masuk ke sheet 2 Bapak Ibu ya. Sheet 2 intinya sama dengan sheet yang satu tadi, cuman fungsinya itu mereka sendiri yang menentukan. Nah, ini yang bisa kita perbolehkan untuk mereka rubah itu adalah koefisien dari variabel dan juga konstantanya yaitu C gitu.
Misalkan di sini untuk sel D4 itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Begitu juga seterusnya, yang 2 terus yang 6 ini. Dan untuk X sama dengannya kita rubah dengan warna yang berbeda, karena agar tidak jumbo dengan tidak terbenturan dengan yang ini tadi, koefisien tadi ya. Nah, untuk yang hijau-hijau ini, yang di bawah hijau ini, itu sama ya, disamakan formulanya dengan yang X sama dengan tadi. Jadi kolom itu EF5 tadi atau E5 tadi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, caranya membuat yang bawah ini sama seperti sheet yang pertama tadi. Ini adalah jumlah dari yang harus dihitung pertama kali di baris sebelumnya, yaitu 3 pangkat 2, yaitu 9, terus 6 ini juga sel I9 dikali sel K9, begitu. Nah, 6 ini disamakan dengan sel M9, begitu. Ya, nanti akan ketemu hasilnya 57 untuk nilai X sama dengan 3, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk agar tidak bisa diedit oleh siswa, maka kita harus memproteksinya sama seperti tadi. Ini ditandai dulu, yang boleh diubah dengan menekan kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu klik kanan format cell. Nah, ini lockupnya atau kuncinya ini dihilangkan Bapak Ibu ya. Jadi di OK. Nah, ditandai semuanya, kita protect, isikan 1, 2, 3. Ini passwordnya tidak harus 1, 2, 3, tergantung Bapak Ibu inginnya apa. Jadi sudah kita protect ya, sudah ini buktinya. Nah, yang bisa diubah cuma yang kolom koefisien konstanta dan juga nilai tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, siswa bisa belajar dari penyelesaian yang ada di kelas ini, begitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu mengenai pembuatan media ya.